Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, tentunya kita akan langsung ya melanjutkan perbincangan tadi. Kalau saya akan ke Mas Riko nih. Mas Riko, bagaimana kemudian ini RKUHP bisa kemudian ini menjembatani permasalahan yang tadi sudah dimention sama Mas Isnur. Tadi sudah disebutkan bahwa ini mengusik, mengganggu kehidupan berdemokrasi, kemudian juga hak asasi manusia, begitu. Seperti apa? Ya, memang segala sesuatu yang ibarat kita melangkah gitu ya. Pasti ibarat bayi ini kan baru dilahirkan gitu ya. Pasti dia akan belajar jalan dan sebagainya. Gitu. Dalam belajar jalan ini memang perlu sekali ada yang, kalau bayi itu ada yang nitah gitu. Ada yang ngajarin jalan dan sebagainya. Makanya setelah ini PR belum selesai. Ini kan oke didok palu untuk RKUHP menjadi KUHP. Kemudian bagaimana nih kulturnya, aparatnya. Bagaimana kemudian ekosistem untuk bisa melaksanakan dari KUHP itu seperti apa. Itu harus benar-benar nanti Mas Isnur tentu dari masyarakat sipil dan lain sebagainya harus terus melihat itu dan juga memonitor itu supaya hal-hal yang tadi dikhawatirkan dan sebagainya tidak terjadi. Tapi istilahnya ini karena masih bayi gitu ya, masih perlu exercise gitu. Bagaimana agar hukum yang akan hadir nanti itu bisa masuk dan juga bisa memberikan manfaat gitu. Makanya harus point of view-nya harus ke situ. Kalau misalnya exercise gitu, bukankah nanti harganya terlalu mahal gitu ya Mas Riko ya? Kalau misalnya apa yang dikhawatirkan oleh Mas Isnur tadi terjadi, katakanlah misalnya pemahaman selain Pancasila gitu, itu kan bisa menyasar siapapun gitu. Bahkan setahu saya tidak ada definisi yang konkret ya di situ gitu. Nah, pelaksanaan dalam aplikatif di lapangannya agar tidak banyak atau agar tidak dianggap bahwa ini bisa memukul siapapun begitu atau merugikan siapapun, gimana? Ya itulah makanya perhatian kita semua gitu ya, tidak hanya sekedar bahwa RKUHP menjadi KUHP selesai gitu. Masyarakat sipil sudah jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita semua gitu. Dan ini adalah sebuah alert yang bagus gitu loh. Kewaspadaan agar pemerintah dan juga para aparatur untuk bisa lebih paham tentang itu. Tapi memang peran dari masyarakat sipil harus tetap dikuatin gitu. Begitu juga dengan teman-teman semua yang berkecimpung di dalam dunia praktek hukum dan sebagainya. Itu harus tetap menyuarakan hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena masalah ini masalah yang serius. Ini masalah demokrasi, masalah kehidupan sehari-hari, masalah nyawa dan sebagainya gitu. Tapi dari itu semua kita harus melihat bahwa ini ada sebuah kemanfaatan yang besar sebenarnya dari KUHP yang muncul, yang sudah lahir, yang akan lahir insya Allah ini dari tahun 63 ini. Kita harus apresiasi itu dan kita harus maju terus. Dan bagaimana majunya harus dikawal bareng-bareng. Oke, saya ke Mas Isnur. Mas, pada saat perancangan undang-undang sendiri keterlibatan dari masyarakat sipil seperti apa? Iya, kita pada akhirnya kita yang proaktif. Kami yang rajin memberikan masukan gitu. Terakhir kita diundang untuk RDPU, tapi teman-teman pulang itu marah semua, kecewa semua. Dengan statement dari Ketua Komisi 3 yang malah merendahkan kita. Jangan-jangan kalian nggak milih, nggak nyoblos. Udahlah, ini udah dikasih kesempatan yang baik kok. Kami ini baik, udah ngasih kesempatan. Jadi justru forum itu forum yang merendahkan kita sebagai masyarakat sipil gitu. Bukan dianggap sebagai forum yang saling mendengarkan dengan baik gitu. Itu yang kita kecewa pada akhirnya. Nah, tadi saya mendengar tadi pernyataan statement sebelum break ya dari Mas Riko. Mas Riko sepakat ada hal-hal yang perlu dibenarkan. Nah, proses sekarang sebenarnya, proses hari ini yang harus dibenarkan dulu. Pasal-pasal ini jangan jadi undang-undang sebelum diselesaikan. Dan itu nggak banyak kok. Kami hanya mengangkat sekitar 12 masalah saja dari 24. Udah berkurang nih. Nah, 12 ini kesempatan yang baik, misalnya kalau ditunda dulu, sebentar saja. Toh ini bukan istilah bayi yang 9 bulan. Nggak ada istilah daluarsa dalam proses undang-undang gitu. Dan proses yang baik ini jangan sampai dicederai oleh residu-residu yang malah dia menutupi semuanya, merusak semuanya. Kalau Mas Isnu tadi meng-highlight ada soal demokrasi, HAM. Sepengetahuan saya ketika pembentukan undang-undang termasuk itu jurnalis. kan, ya,
Betul. Nah, tapi Jurnalis. termasuk apa namanya? Ketika pembentukan undang-undang itu kan semua masyarakat, elemen masyarakat sipil sepatutnya memberikan masukan. Apa yang terjadi sehingga sekarang masih ada? Saya bertanya, teman-teman yang biasa me-live streamingkan liputan media, tahu nggak ancaman sekarang dari pasal yang ada buat teman-teman? Saya tahu ada pasalnya, tapi saya nggak tahu hukumannya tuh. Ada ancamannya. Live streaming tanpa izin bisa kena pidana. Teman-teman datang ke sidang, meliput, sudah jalan sidangnya. Mau interupsi nggak enak, minta izin meliput nggak enak, langsung aja karena standar perintah produksi di live streaming kan. Oh, kena pidana teman-teman. Jadi sangat banyak hal jebakan seperti itu yang kita tuh harus lihat lebih dalam lagi. Dan kemudian kalau dianggap itu menyerang integritas hakim di ruang sidang, kita ini advokat sering kritis, sering protes di ruang sidang. Kita paham dalam banyak kasus hakim bermain-main dengan perkaranya. Kami sering, tanda kutip, kita keras lah, kritis di ruang sidang. Kalau itu sekarang dianggap menyerang integritas hakim, langsung kena pidana advokat. Jadi bukan hanya bagi masyarakat sipil, NGO, yang biasa demonstrasi. Bagi advokat, bagi jurnalis, makanya Dewan Pers sangat keras. Dewan Pers minta tunda Pak. Dewan Pers bukan lembaga abal-abal. Mereka punya mandat undang-undang buat ngasih masukan. Toh itu nggak didengarkan juga. Gitu. Nah, kenapa ada permasalahan yang disampaikan oleh Mas Isnu tadi? Saya balik lagi pada proses pembuatan undang-undang. Kan semua stakeholder seharusnya diundang, ada di situ. Artinya dari semua kacamata, ya pidana, ya perdata, dan lain sebagainya, sepatutnya kan sudah terakomodir pada saat itu. Apa yang terjadi, Mas? Ya itu artinya yang kemudian oleh MK disebut sebagai meaningful participation. Saya bahkan ini guru kita Prof. Barda cerita, di akhir-akhir periode beliau merasa tidak dilibatkan lagi dalam proses gitu. Kami bertemu dengan beliau dan beliau menerima kami dengan baik dengan teman-teman adat dan sepakat untuk mereformulasi pasal itu. Kami kasihlah hasil ketemuan dengan Prof. Barda, tapi ya nggak juga banyak berubah gitu. Jadi ada banyak hal yang menurut kami juga, misalnya gini, ada debat antara guru besar atau para ahli tata negara. Kan ada perbedaan yang signifikan tuh. Ahli tata negara yang lebih mungkin memahami konteks demokrasi, tata negara, hak asasi manusia, ya nggak jabatan banyak juga dalam tim perumusan gitu. Jadi ya ada problem di situ gitu. Nah pada akhirnya memang ya itu sebuah keharusan Mas Bayu, sebuah keharusan untuk melibatkan. Pertanyaannya kenapa? Ya tanya mereka. Kami mendesak untuk itu. Kami mendesak pada mereka tolong libatkan sebanyak-banyaknya pihak, dengarkan dengan baik, pahami permasalahannya, lihat realita di lapangannya. Nah, kalau menurut Mas Isnur, keterlibatan dari publik ini kan cukup minim. Nah, Mas Riko, ini seperti apa kalau misalnya melihat keterlibatan cukup minim, kemudian juga kritik dari masyarakat juga dianggap sebagai angin lalu, melihatnya seperti apa, Mas? Ya sebenarnya proses ini kan sudah cukup lama ya sebenarnya, dan keterlibatan masyarakat, sosialisasi sudah cukup banyak dilakukan gitu ya. Memang ada beberapa hal yang mungkin tidak sempurna, namanya juga perjalanan dari sebuah rancangan undang-undang, dan ini memang ya perlu ada perbaikan-perbaikan di sana sini. Cuma memang kita harus lihat soul-nya lagi lah, lihat jiwanya lagi, bahwa ini adalah spirit Indonesia yang ingin kita bangun sama-sama gitu ya. Jadi kita harus mencoba untuk maju, dan memang seperti tadi saya bilang Mas Isnur, jadi memang walaupun ada hal yang memang masih ada hal yang geronjal-geronjal gitu, ayolah. Forumnya kapan dong? Ini forumnya sekarang pembahasan. Oh mesti ditutup, ya udah tutup pintu kan. Oke, baik. Mas Isnu dan rekan-rekan rencananya memang akan DPR juga ya hari ini ya, menyuarakan ya? Iya, itu rumah kita, rumah rakyat dong. Harusnya mereka menyambut dengan baik, buka seluas-luasnya. Oke. Kalau mereka sebagai wakil rakyat ya. Kita lihat ya nanti update-nya dari Mas Isnur ya. Kita pengen ngobrol lebih banyak, tapi durasi kita sudah terbatas. Mas Isnur, makasih. Mas Riko, makasih. Thank you. Terima kasih banyak, bersama Mas kami di Riko, Apa Kabar Indonesia pagi kali ini.